Harinya kita iktikaf bersama-sama di Masjid Nabawi. Namun iktikaf kita dikarenakan kita masih Syafi'i, tidak sama dengan orang-orang yang lain ya. Kalau orang di sana iktikaf biasanya membawa kasur dan bantal tidur. Setelah tidur kalau sudah azan, dia langsung sholat, tidak ada wudhu dulu. Namun kita mungkin lebih baiknya kalau tidak payah, tidak ngantuk, nanti malam kalau sampai jam 11 ataupun jam 12 kita iktikaf bersama-sama di Masjid Nabawi untuk menunggu kedatangan sholat subuh. Setelah kita menjelang sholat subuh bersama, kita biasanya jam 4 sudah ada azan yang pertama untuk azan tahajud. Marilah kita usahakan laksanakan sholat tahajud di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan pada malam Ahad ini, malam yang berkah pada kita bersama, kita melaksanakan sholat tahajud dan sholat sunnah taubah, sholat sunnah tasbih di Masjid Nabawi sambil menunggu kedatangan sholat subuh. Setelah daripada sholat subuh, kita menunggu bersama-sama di depan masjid ya, keluar ke belakang, jangan ke depan. Saya menunggu di payung raksasa yang terbalik di sana. Saya menunggu nanti setelah kumpul semua, sudah ready antara laki dan perempuan, nanti akan dibagi. Yang perempuan akan dibawa mutawifah ataupun guide perempuan yang membimbing langsung ke Raudatul Jannah. Sedangkan para tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian laki-laki, saya akan bawa ke Raudah bersama panitia-panitia ziarah Madinatul Munawwarah ini, diantaranya nanti Muhaimin dengan Faiz, dan Ustadz Subaidi pun juga orangnya sudah biasa, dan beliau pun lebih alim daripada saya. Kalau saya dibanding daripada beliau, ini saya sebetulnya tidak ada apa-apanya, namun sebagai saya pemandu daripada bapak dan ibu, terpaksalah saya memegang mic dan juga ada di depan bapak dan ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita berkumpul bersama-sama menuju ke Raudatul Jannah, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara rumah Rasulullah dan mimbar Rasulullah ini adalah merupakan satu taman dari taman surga. Raudatun min riyadil jannah. Ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Bahwasanya di antara rumah saya ini dan mimbar ini adalah merupakan satu taman ataupun satu kebun nanti dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di dunia pada akhir zaman nanti akan rusak dan hancur sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kullu syai'in halikun illa wajhah. Namun Raudah nanti akan dikekalkan, akan diabadikan, dipindahkan lagi ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu kita menuju ke Raudatul Jannah, bapak dan ibu, nanti memasuki Raudah, kita laksanakanlah sholat sunnah sedikitnya 2 rakaat. Kalau ingin nambahlah 2 rakaat lagi sholat sunnah taubat atau sholat sunnah hajat. Jangan lama-lama di Raudah. Di Raudah ini terutama tempat laki-laki, kalau sudah lama sujud, saya sendiri kadang pura-pura doanya saya ini di dalam sujud biar tidak diangkat. Kadang waktu sujud pun saya diangkat oleh para petugas-petugas ataupun askari gawazat yang ada sebagai PM petugas masjid di Madinatul Munawwarah. Setelah kita melaksanakan sholat di Raudatul Jannah, langsung maju ke depan, belok kiri, dan nanti akan diarahkan ziarah pada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ucapan ziarah, dikarenakan di sana tidak sama dengan di negeri kita ya, hanya diperbolehkan mengucapkan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah, assalatu wassalamu alaika ya khatamat anbiya wal mursalin, assalatu wassalamu alaika ya sayyidil anbiya wal mursalin, assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu
warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Jadi biasanya itu sudah cukup lama kalau untuk bapak-bapak. Kalau perempuan insya Allah bisa lebih lama sedikit. Di dalam kita mengucapkan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapkanlah salam dengan khusyuk, penuh ramah tamah sopan santun pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita berkomunikasi langsung, berhadapan langsung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan kita memantau pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di depan kita sendiri. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjawab salam kita. Pada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang dan sangat menghormati pada umatnya, walaupun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum kelihatan pada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lisan berbicara waktu kita mengucapkan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usahakanlah Bapak Ibu lisan kita berbicara assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hati kita hadirkan pada Allah dan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan bertatapan muka pada kita bersama. Mata kita meneteskan air mata karena sangat sayang pada dan cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usahakan jangan sampai di antara bapak dan ibu hanya melafazkan assalatu wassalamu alaikum ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaikum ya Habibullah, seumpamanya ya. Ini tidak merenungkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak boleh, kurang hormat dan kurang ta'zim pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu kita mengucapkan assalatu wassalamu alaikum ya Rasulullah, seakan-akan kita bertatapan muka langsung pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seakan-akan komunikasi langsung di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita betul-betul khusyuk, lisan berbicara, hati menatap pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sambil meneteskan air mata kita karena rasa sayang dan cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insyaallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjawab dengan hormat lagi sangat pada bapak dan ibu, dan fa insyaallah nanti kelak di yaumil qiyamah akan memberi syafaat pada kita sebagai umatnya. Setelah kita mengucapkan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita bersama-sama mengucapkan salam pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana di situ ada 3 kuburan. Di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada 3 kuburan. Yang pertama yaitu adalah kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Sayyidatina Aisyah alaihi salam pernah bermimpi, tetapi mimpi Sayyidatina Aisyah alaihi salam ini tidak sama dengan mimpi kita bersama. Mimpi yaitu adalah didatangi matahari dan bulan. Dihaturkan pada ayahnya sahabat Abu Bakar, ya sahabat Abu Bakar, saya tadi malam bermimpi didatangi bulan dan matahari. Sahabat Abu Bakar ini diam, tidak menjawab, namun tersenyum terhadap untaian kata daripada anaknya ataupun daripada putrinya ini. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di Madinatul Munawwarah dan beliau minta pada para sahabat untuk dikubur di rumahnya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq langsung bilang pada putrinya Sayyidatina Aisyah alaihi salam, ya Aisyah, mimpimu yang berupa matahari dan bulan, inilah bulan dan matahari nanti yang kau telah bermimpikan waktu sebelumnya. Nanti di tempat ini ada 3 kuburan, dan pada akhir zaman pula ada 4 kuburan. Setelah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ada satu sahabat yang akan bersanding dengan baginda Rasulullah, yaitu siapa ayah?
saya sendiri wahai Aisyah, kata sahabat Rasulullah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian daripada sahabat setelah daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini ada sahabat Umar ibn Khattab, yang mana kedua-duanya ini adalah merupakan sahabat yang telah menjadi khalifah dan juga menjadi mertua baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar di Makkah Al-Mukarramah, rumah sahabat Abu Bakar, sebagian riwayat menjelaskan bahwa rumah baginda ada di Hilton. Sekarang sudah ditempati Hilton. Kalau tempat rumah Rasulullah, tempat Maulid Nabi masih tetap di sebelah kanannya Marwa. Sekarang sudah dijadikan maktabah ataupun perpustakaan. Baginda merupakan orang yang pertama iman pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdiri daripada orang tua. Iman pertama kali pada Rasulullah yaitu adalah sahabat Abu Bakar. Dan pada masa akhirnya pun menjadi mertua baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sayangnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrinya yang pertama dihadiahkan dan dinikahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat yang kedua dan juga menjadi khalifah, Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar ibn Khattab ini adalah merupakan seorang laki-laki yang sangat berani. Apalagi manusia tidak takut pada Sayyidina Umar ibn Khattab. Jin dan syaitan pun takut pada Sayyidina Umar ibn Khattab. Apa semboyan Sayyidina Umar ibn Khattab pada manusia dan jin, syaitan, iblis, semua. Siapa yang ingin janda istrinya, silahkan tunggu Umar di mana-mana tempat. Itu sudah jelas menentang Sayyidina Umar. Saking beraninya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengucapkan salam pada sahabat Abu Bakar, kita ucapkan salam pada Sayyidina Umar ibn Khattab. Kemudian kita keluar bersama-sama menuju Jannatul Baqi'il Gharb. Setelah daripada kita ucapkan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar ibn Khattab, kemudian kita menuju Jannatul Baqi'. Dan kita menunggu kawan-kawan kita bagian perempuan yang belum lagi selesai di Raudhah. Dikarenakan perempuan ini banyak ya, lebih banyak, lebih lama lagi. Kalau menangis di Raudhatul Jannah, antara laki dan perempuan lebih banyak perempuan yang menangis. Maaf ibu-ibu ya, mungkin dia lebih banyak dosanya daripada itu laki ya. Entah kalau yang laki yang lebih banyak, tidak tahu juga. Tapi yang jelas kalau yang menangis di Raudhatul Jannah ini lebih banyak yang perempuan daripada yang laki-laki. Menurut saya sendiri, kenapa seorang perempuan ini yang paling banyak menangis di Raudhatul Jannah? Mungkin hatinya lebih lembut dan lebih suka menerima kenyataan-kenyataan dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan doa kita di Raudhatul Jannah ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bila sitrin wala hijab, namun secara cepat ataupun secara lambat, wallahu a'lam bishawab. Setelah kita menuju ke Jannatul Baqi', kita mengucapkan salam bersama-sama ke Jannatul Baqi', yang mana di Jannatul Baqi', di Baqi' ini dulu lebih 10.000 sahabat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ semuanya ahlal jannah, penduduk surga, ya, kesemuanya penduduk surga. Yang terdapat di Jannatul Baqi' di antaranya istri daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Qasim, Abdullah, dan juga putri-putri yang lain, dan juga istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya di Jannatul Baqi' ini terdapatlah Sayyidina Utsman ibni Affan, yang mana Sayyidina Utsman ibni Affan ini adalah merupakan sahabat dan khalifah yang ketiga setelah daripada Sayyidina Umar. Khalifah pada masa itu diganti oleh Sayyidina Utsman ibni Affan,
dan itu pun juga menantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana keempat khalifah ini, yang dua menjadi mertua baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar dan Umar, dan dua lagi sebagai menantu yaitu Sayyidina Uthman ibni Affan dan juga Sayyidina Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib, ya. Sayyidina Ali bin Abu Talib. Setelah kita mengucapkan salam di Jannatul Baqi, bersama-sama kita keliling ziarah dalam Madinatul Munawwarah. Saya akan bawa nanti pada tempat-tempat yang bersejarah. Kita mengambil iktibar di sana. Saya akan bawa ke Masjid Umamah, yang mana Masjid Umamah ini adalah merupakan salah satu masjid dulu sebelum terbentuk masjid masih merupakan lapangan. Di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat Aidul Fitri, ya, seperti kemarin. Kalau zaman dulu bukan di masjid, sekarang pun kan sudah banyak di lapangan. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu melaksanakan Aidul Fitri di situ di lapangan. Kemudian para malaikat-malaikat Allah memayungi para hamba-hamba Allah yang sedang melaksanakan sholat Aid. Sepantasnya panas pada masa itu, namun yang memberi bendung yaitu malaikat Jibril, dan turun memberi naungan pada para hamba-hamba Allah yang sedang melaksanakan sholat Aid. Sampai sekarang pun diberi nama dengan nama Masjidil Umamah. Dan juga kita akan berkeliling ke Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Dulu sebelum terbentuknya masjid megah seperti sekarang, tempat iktikaf baginda sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini punya langgar, punya musalla dulu, bukan tempat tidur, tempat iktikaf dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ini adalah merupakan sahabat As-Siddiq yang sangat jujur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah melaksanakan sholat Aidul Fitri di situ. Setelah daripada Masjid Abu Bakar, saya akan bawa ke Masjid Sayyidina Ali bin Abu Talib. Dan di situ di Masjid Sayyidina Ali bin Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan sholat Aid, dan juga kita mengambil iktibar tempat yang bersejarah. Datang ke Masjid Sayyidina Ali bin Abu Talib. Mudah-mudahan nanti kelak di yaumil qiyamah kita menjadi saksi dan mendapatkan syafaat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah daripada Masjid Yang Ali, ini ya sar hinig tu. Ngirihin. biasa orang Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah daripada Masjid Sayyidina Ali, kita akan ziarah ataupun rekreasi, berjalan pada tempat-tempat yang bersejarah, di antaranya Saqifah Bani Sa'adah. Yang mana Saqifah Bani Sa'adah ini adalah merupakan tempat pelantikan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka sahabat Ansor, sahabat Muhajirin rebutan menjadi khalifah. Katanya satunya yang paling pantas sahabat Ansor, kata satunya yang paling pantas sahabat Muhajirin. Akhir rebutan, tak lama kemudian sahabat Abu Bakar menyusulkan pendapat pada para sahabat Ansor dan Muhajirin. Kata sahabat Abu Bakar yang paling pantas menjadi khalifah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah orang yang terdiri dari golongan orang Quraisy. Sedangkan pada masa itu yang tergolong daripada orang Quraisy di antaranya pertama kali yaitu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian para sahabat sudah sepakat dan setuju untuk mengangkat sebagai khalifah yang pertama yaitu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Fa insyaallah perjalanan City Tour Madinatul Munawwarah ini berjalan dari Jannatul Baqi jam 10, insyaallah selesai jam 11.30, kemudian kembali ke masjid untuk menunggu salat
zuhur berjemaah bersama-sama. Setelah melaksanakan sholat zuhur, mungkin jam 1 kita sudah bergerak menuju Siti Tur, Madinah, ziarah luar. Berawal daripada Masjid Kuba, kemudian Jabal Uhud, Kiblatain, dan Masjid 7. Yang mana di Masjid Kuba ini disunatkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kata Allah Subhanahu wa taala, la takum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an takuma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi kana lahu ka'ajr umrah. Melaksanakan salat tahiyatul masjid saja ataupun menambah insyaallah nanti salat sunnah taubat, salat sunnah hajat 2 rakaat, taubat 2 rakaat, 2 rakaat saja melaksanakan di Masjid Quba ini pahalanya sama dengan 1 kali umrah. Sedangkan umrah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al umratu ila al umrati kafaratun lima bainahuma. Kemudian setelah salat tahiyatul masjid, salat taubat 2 rakaat, hajat 2 rakaat, berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam doa bapak dan ibu, maaf, doa yang 1 tahun jangan dihabiskan di Masjid Kuba. Kasihan yang lain yang menunggu. Setelah daripada Masjid Kuba, kita akan ziarah ke Jabal Uhud. Yang mana di Jabal Uhud ini, insyaallah saya terangkan nanti di Jabal Uhud tentang kejadian-kejadian Jabal Uhud. Setelah daripada Jabal Uhud, kita setelah melaksanakan ucapkan salam pada Sayyidus Syuhada Uhud di sana, langsung ke Kiblatain. Di Kiblatain ini banyak sejarah juga tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti saya akan terangkan di dalam bas ini menuju Masjid Kiblatain di Madinatul Munawwarah. Kalau sekarang diterangkan Bapak Ibu, ini nampaknya sudah ngantuk, sebagian sudah ada yang hilang di situ dia. Kasihan, payah yang menunggu nih. Setelah itu pada Masjid 7, Masjid Sab'ah, ataupun pada kejadian perang Khandaq. Setelah selesai sudah kesemuanya, Kuba, Uhud, Kiblatain, Khandaq, kita langsung meluncur ke Jeddah, City Center Jeddah ini, dan akan berhenti sebentar untuk makan siang. Makan malam Pak, nanti di perjalanan, mungkin nanti di Mahathir, di Sasko, Bapak supir akan memposisikan tempat mana yang lebih layak untuk tempat makan malam. Jangan takut, insyaallah masih ada Ustaz Zubaidi. Ada 2 jatah makan malam dan makan siang. Makan siangnya bukan sekarang, besok. Makan malam ini malam, Pak, insyaallah. Air Pak, tunggu dulu di Mahathir. Sekarang tidak ada air di Mahathir, insyaallah nanti akan saya belanja di situ demi Bapak dan Ibu. Oke? Salah dan khilaf pada akhir Ramadan, Aidul Fitri ini saya minta maaf yang tidak terbatas. Wabillahi taufiq ala sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau istirahat dipersilakan istirahat tidur. Yang mau membaca selawat, nah ini Ustaz Zubaidi sudah baca selawat dari tadi, ini berapa ribu ya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, kita silakan beristirahat. Bapak Ibu, ini jembatan masih baru-baru selesai ya. Kalau yang sudah menjadi supir sudah tahu, namun yang belum menjadi supir insyaallah tidak tahu. Dan sebelah kanan ini tempat tuh ataupun teknis urusan haji, sebelah kanan kita ini. Jadi kantor haji di sebelah kanan, kalau KJRI di Nusantara sana, dan juga separuhnya di Hayy Rehab. Dan biasanya di sini banyak sejarah-sejarah di Jeddah. Ini diantaranya Masjid Terapung. Namun pada sore hari ini kita tidak singgah di Terapung, langsung menuju ke Madinatul Munawwarah. Mana dia?